2024 jangan pilih karena kau dikasih duit. Kampanyekan kepada keluargamu minimal, kampanyekan kepada sepupumu, kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwahmu. Ini saatnya bos, saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Jangan masa bodoh. Ini saya ada masa yang gendong dua ya. Dente orang kaya. Sekitar menang. Siap. Prabowo. Mana saya ketemu Bang Reban? Saya ketemu Nasalim. Nasalim gitu resah ya. Atau pun si Marel. Tak buka mori. Nah, sudah simakan pemirsa? Silakan kalian menilainya. Kemarin di salah satu daerah di Madura, Gus Miftah ketahuan kampanye bagi-bagi duit ke warga. Perorangan ada yang dapat 50.000 dan ada yang 100.000. Jadi jangan dikira bahwa money politik itu hanya akan terjadi pada saat serangan fajar saja. Karena jauh sebelum pemilu juga sudah ada yang melakukan praktek money politik jual beli suara rakyat untuk mengarahkan rakyat untuk kemudian memilih pasangan calon tertentu. Jelas bahwa tindakan Gus Miftah ini sangat tidak dibenarkan dan sudah menyalahi aturan. Apalagi di situ juga terlihat jelas ada warga yang memamerkan kaos yang ada gambar Prabowo. Dan juga Gus Miftah adalah bagian dari pendukung Prabowo asam sulfat atau Prabowo dan si Samsul. Terus kalau sudah begini, Gus Miftah mau ngeles dengan cara apa lagi? Mau mencari pembenaran seperti apa lagi? Sudah jelas-jelas ada warga yang memamerkan kaos bergambar Prabowo. Apakah Gus Miftah mau salahkan warga tersebut? Ataukah seperti apa cara ngelesnya? Atau mungkin Gus Miftah ini mau menunjukkan ke Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia bahwa tenang saja Pak Prabowo. Kalau saya sebagai ulama sudah membagikan uang ke rakyat begini, sudah melakukan money politik begini, maka ini dijamin halal, bukan haram lagi. Apa seperti itu? Sudah saatnya hal yang begini nih, Bawaslu segera turun tangan atasi masalah ini. Jangan biarkan persoalan semacam ini kemudian menjadi konsumsi publik terus-menerus yang kemudian merugikan Prabowo Gibran itu sendiri. Dan juga merugikan paslon yang lain karena akibat money politik itu rakyat akhirnya menjadi gelap mata dan lebih memilih paslon yang membagi-bagikan uang kepada mereka. Ini yang kemudian membuat alam demokrasi kita menjadi semakin buruk. Seharusnya kita ingat baik-baik dengan cuplikan paling awal tadi. Bapak Ustadz tadi sudah tekankan ke kita semua 2024 jangan pilih presiden karena kita dikasih duit. Jadi mari kita bersama-sama kampanyekan ke semua orang, jangan pilih presiden karena dikasih duit. Saran saya kalau boleh terima saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Oke? Nah, kemudian setelah kejadian bagi-bagi uang tersebut, muncullah video klarifikasi dari Gus Miftah. Mari kita saksikan bersama-sama. Supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pemekasan atas undangan Haji Her.
pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus sih. Saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik masa terang-terangan kok goblok men. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Hahaha, santai bro. Katanya uang itu milik salah satu haji. Namanya kalau tidak salah Haji Her. Jadi dia diminta bantuan untuk membagikan uang ke warga. Gus Miftah tidak menolak ajakan untuk membagikan uang itu dikarenakan dapat pahala. Katanya begitu, dapat pahala. Kemudian ngeles lagi, dia bukan TKN Prabowo, tidak juga terdaftar sebagai tim kampanyenya Prabowo dan si Samsul. Tapi yang jelas Gus Miftah ini adalah bagian dari pendukung Prabowo dan si Samsul. Tapi tidak apa-apa pemirsa. Mau dia buat alasan seperti apapun, tetap harus diperiksa oleh Bawaslu. Tidak bisa kemudian hanya sebatas klarifikasi ke media. Bagaimana? Setuju kan? Nah, mari kita simak cuplikan yang terakhir ini. Sekaligus pemirsa bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksud dari apa yang disampaikan oleh Gus Miftah berikut ini. Apa mana saniki fenomena niku lho, Pak. Bola-bali awake dhewe dileki arrosi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane minterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Aja nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Dene umat gelem disogok kelawan amplop, ya mergo kiai ini seringane nampa amplop sangka politisi. Loh, nggih napa mboten? Ini perlu dievaluasi tidak hanya umatnya tapi juga kiainya. Kan saya tersinggung kejadian di Semarang. Caleg DPR RI Pak Lurah bikin amplop 80.000 amplop, isinya per amplop 20.000, ketangkep KPK. Kula kan tersinggung, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Begenggek lonte sing paling. Oke ya, cuplikan yang barusan kita nonton bersama ini, kebetulan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya juga kurang pahami isi dari pembicaraan tersebut, tapi saya minta kepada pemirsa untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Gus Miftah. Tapi dari cuplikan tadi saya melihat bahwa ini adalah cuplikan yang menunjukkan sikap pernyataan seorang Gus Miftah ketika beberapa waktu yang lalu dan sikap dia yang sekarang terkait dengan dia melakukan praktek money politik di Madura. Oke, sekian dulu opini saya kali ini, pendapat saya kali ini, dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.